karena membahas film The Old Guard, saya jadi ingin membicarakan keimmortalan itu sendiri. Nah, tetapi pembahasan akan saya batasi pada keimmortalan atau manusia-manusia immortal yang ada dalam film-film yang pernah saya tonton. Jadi mungkin ada keimmortalan atau kisah tentang manusia-manusia immortal dalam referensi lain, tetapi saya membatasinya pada film-film yang pernah saya tonton. Kata immortal sendiri itu tidak saya temukan dalam KBBI 5 gitu ya. Jadi yang ada setelah saya cek itu hanya mortalitas yang merupakan turunan dari kata mortal. Nah, jadi dari rangkaian kata itu immortal tidak ada, turunannya berarti immortalitas tidak ada, mortal tidak ada, yang ada hanya mortalitas. Nah, jadi mau tidak mau dalam pembahasan ini tentu akan menggunakan pengertian dari bahasa Inggris begitu ya untuk pembahasan kali ini. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada eternal, ada immortal. Nah, kalau eternal itu artinya selalu ada atau waktunya tidak terbatas. Jadi dia tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Nah, kata ini atau konsep ini mungkin dalam bahasa Indonesia atau kita bisa terjemahkannya menjadi abadi. Sedangkan immortal itu artinya tidak mati atau tidak mortal. Nah, jadi sesuatu yang immortal itu tetap punya awal tetapi tidak punya akhir. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang manusia immortal, nah manusia itu tetap dilahirkan tetapi kemudian ternyata dia itu tidak mati, begitu ya. Singkatnya, jadi kalau eternal itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Dia adalah sesuatu itu dikatakan eternal jika sesuatu itu selalu ada, tidak punya awal, tidak punya akhir. Nah, sedangkan kalau immortal itu dia tetap punya awal tetapi tidak punya akhir. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya manusia immortal itu dia tetap dilahirkan tetapi dia tidak mati, begitu. Sampai sekarang di dunia ini manusia itu mortal atau akan mati gitu ya. Nah, kemortalan itu atau kematian itu membuat kita itu ada waktunya. Nah, waktu kita itu dari lahir sampai nanti mati. Disadari atau tidak, kemortalan itu yang menjadikan kita manusia. Nah, itu mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, kita itu makan dan minum kan agar tidak mati. Nah, begitu ya. Nah, terus juga tentang proyeksi-proyeksi besar gitu, misalnya seperti cita-cita atau harapan. Nah, misalnya orang ngomong saya ingin menjadi insinyur. Itu kan artinya orang itu ingin menjadi insinyur sebelum dia mati. Nah, seperti itu. Karena kita ini mortal, kita juga memiliki konsep-konsep seperti waktu dan turunannya begitu ya. Lama, sebentar, tua, muda gitu. Itu karena kitanya sendiri mortal, kitanya sendiri ada waktunya gitu ya. Sehingga kita mengukur waktu gitu ya. Gampangnya kita itu mengukur sesuatu yang kita miliki secara terbatas. Nah, kalau Anda bayangkan, Anda itu seperti tadi eternal gitu ya, tidak ada waktunya. Apa artinya sesuatu itu lama atau sebentar untuk Anda gitu kan ya? Atau apakah Anda bisa dikatakan tua atau muda jika Anda tidak ada waktunya? Nah, hal-hal itu menjadi memiliki makna begitu ya, karena Anda sendiri itu ada waktunya dan waktunya itu terbatas. Dari film-film yang saya tonton, nah itu kalau saya perhatikan manusia immortal dalam film-film itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu manusia immortal yang belum menyadari keimmortalannya. Nah, jadi manusia immortal tetapi belum menyadari bahwa dia itu immortal. Ya ini seperti manusia biasa aja karena dia nggak ada bedanya dengan manusia
yang lain gitu kan ya. Dia tidak menyadari keimortalannya. Nah, yang berikutnya adalah manusia immortal yang baru menyadari keimortalannya. Nah, ini yang pertama tentu saja diceritakan gitu dalam film-film itu, reaksi pertama mereka kaget gitu kan ya, shock. Nah, tentu gitu ya. Lah, mestinya kan gue mati gitu kan, tetapi ternyata tidak gitu kan. Atau enggak kaget karena dia berbeda dengan manusia-manusia lain gitu. Nah, yang kedua itu Nora gitu ya. Maksudnya Nora di sini karena dia immortal, dia akan mencoba keimortalannya itu, mencoba hal-hal yang bisa membuat dia mati, tapi ternyata kan tidak gitu kan. Jadi maksudnya singkatnya nekat begitu ya, misalnya mungkin mencoba ditabrak atau ditembak dan lain sebagainya untuk menguji keimortalannya. Nah, yang ketiga, yang sudah lama mengetahui atau menyadari bahwa dirinya itu immortal. Nah, ini biasanya digambarkan, nah kalau kayak di film The Old Guard itu kurang lebihnya seperti karakter Andy gitu ya, sudah lama hidup begitu ya. Jadi, nah ini yang ada beberapa hal yang menariknya dari karakter yang sudah lama menyadari dirinya immortal itu, pertama kurang berhasrat pada hidup gitu ya, maksudnya apa sih rasa yang belum pernah dirasakan seseorang yang sudah sangat lama hidup gitu ya. Yang kedua juga tentang yang sudah lama hidup juga tidak ada lagi semangat-semangat untuk mungkin mencoba hal-hal baru karena mungkin katakanlah semuanya sudah dia coba gitu kan. Nah, tetapi juga yang menarik itu sebenarnya dari karakter-karakter ini dalam ada beberapa film begitu misalnya, ya sudah terlepas dari kemanusiaannya begitu. Nah, ini sangat menarik karena apa? Ya, tadi seperti yang tadi bahwa ternyata kemortalan kita gitu ya, bahwa kita dapat mati itu membentuk kita sebagai manusia. Nah, orang yang menyadari dirinya immortal itu lama-lama juga akan mempunyai kesadaran yang berbeda dengan orang-orang lain yang bisa mati. Nah, seperti itu. Saya berpendapat dari film-film yang saya tonton itu kebanyakan mengalami kesulitan dalam menggambarkan atau menceritakan manusia immortal, khususnya tipe yang manusia immortal yang sudah menyadari keimortalannya sejak lama gitu ya, sudah lama menyadari keimortalannya. Itu mereka susah menggambarkan manusia seperti itu. Nah, contohnya kayak seperti film The Old Guard. Nah, bahkan di film Old Guard itu bahkan yang paling tua di antara mereka, yang paling lama menyadari keimortalannya, Andy itu masih emosional gitu ya dalam menghadapi hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, juga masih mau terlibat dalam konflik-konflik manusia, yang maksudnya mereka itu kan memilih menjadi tentara bayaran, yang berarti memilih salah satu pihak yang berkonflik dalam suatu konflik manusia. Nah, jika kita pikirkan, bukankah mereka sudah terlalu lama hidup untuk tidak mengetahui gitu ya, bahwa dalam konflik-konflik itu tidak ada yang sepenuhnya benar, tidak ada yang sepenuhnya salah, mungkin yang tadinya benar menjadi salah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka masih mau terlibat dalam konflik-konflik manusia? Tetapi ada film yang menggambarkan tentang manusia immortal itu menurut saya dengan baik gitu ya, dengan bagus. Itu Watchmen. Nah, dalam tokohnya itu Dr. Manhattan. Nah, pokoknya secara pada intinya Dr. Manhattan itu karena terkena radiasi begitu ya, jadi dia itu menjadi makhluk yang tidak bisa mati. Nah, digambarkan dalam Watchmen itu yang menurut saya menarik adalah untuk Dr. Manhattan yang menyadari dirinya tidak bisa mati itu, hal-hal kecil seperti yang buat kita penting begitu, itu buat dia sudah menjadi tidak penting. Yang paling tampak dalam film itu adalah untuk mengenakan pakaian. Dr. Manhattan itu tidak mengenakan pakaian gitu ya. Nah, juga bahkan gitu ya dalam film itu sebegitu terlepasnya dia dari kemanusiaan karena dia immortal begitu ya. Itu dia tidak mau terlibat dalam konflik utama film itu. Nah, itu menurut saya justru menarik, justru lebih dekat kalau kita bayangkan begitu dengan kalau kita menjadi manusia immortal gitu ya.
Menurut saya itu jadi Dokter Manhattan dalam film Watchmen itu salah satu contoh gambar makhluk immortal yang menurut saya baik. Nah, kenapa dalam banyak cerita atau dalam banyak film itu kesulitan menggambarkan manusia immortal? Ini pendapat saya, ya paling mudah itu ya karena pengarang atau penulis naskah film itu sendiri adalah manusia mortal gitu ya. Jadi sebenarnya diperlukan suatu lompatan begitu ya, atau penghayatan mendalam bagaimana karakter dari seseorang yang immortal, yang tidak dapat mati gitu kan. Hal itu perlu dihayati secara mendalam karena si penulis sendiri ya manusia mortal seperti kita pada umumnya.